Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Natalia, Nur Habibah, dan Siti Aa Safaatul Udma. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai integrasi numerik dengan metode PIAS. Adapun materi-materinya yaitu yang pertama ada pengertian integrasi numerik, kemudian yang kedua ada kaidah-kaidah metode PIAS, dan yang ketiga ada galat metode PIAS dan contoh soal. Langsung saja materi yang pertama oleh saya sendiri yaitu mengenai pengertian integrasi numerik. Di sini saya akan menjelaskan definisi integrasi numerik. Jadi, integral suatu fungsi adalah operator matematik yang dipresentasikan dalam bentuk I sama dengan integral fx dx dengan batas A sampai dengan B. Nah, itu tuh rumusnya. Dan merupakan integral suatu fungsi fx terhadap variabel x dengan batas-batas integrasi adalah dari x sama dengan A sampai x sama dengan B. Seperti pada gambar 7.1. Nah, nanti gambarnya itu ada di slide selanjutnya, mohon maaf. Dan persamaan di 7.1. Nah, yang dimaksud dengan integralnya itu sendiri adalah nilai total atau luasan yang dibatasi oleh fungsi fx dan sumbu x serta antara x sama dengan A dan x sama dengan B. Kemudian dalam integral analitis persamaan 7.1 itu dapat diselesaikan menjadi integral fx dx dengan batas A sampai dengan B sama dengan fx dengan batas AB sama dengan fb dikurangi fa. Dengan fx adalah integral dari fx sedemikian sehingga fx x sama dengan fx. Nah, contohnya yaitu integral x kuadrat dx dengan batas 0 sampai dengan 3 sama dengan 1/3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai dengan 3 sama dengan 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 0 pangkat 3 itu sama dengan 9. Itu jadinya dari si hasil yang rumus tadi tuh, yang integral suatu fungsi yang I sama dengan integral fx dx dengan batas A sampai dengan B. Kemudian ada pendekatan numerik terhadap ungkapan integral 7.1. Nah, dapat dinyatakan sebagai Ix sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N Wi Y dikali Xi. Dengan N menyatakan jumlah segmen, Y dikali Xi sama dengan YA dan Xn sama dengan YB. Nah, kemudian kita harus memperhatikan bahwa pendekatan numerik terhadap bentuk integral pada 7.1 merupakan jumlah dari deret suku-suku dengan titik-titik Xi terbentang dari X sama dengan A hingga X sama dengan B, dan di setiap titik Xi dievaluasi fungsi Yx, dan faktor Xi ini sering disebut dengan sebagai titik sampul, sedangkan faktor pengaruh Wi disebut dengan faktor bobot. Nah, yang ini gambar yang tadi ya, gambar 7.1 yaitu integral suatu fungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang kaidah-kaidah metode PIAS. Dihubungkan dengan tafsiran geometri integral tentu, titik-titik pada tabel sama dengan membagi selang integrasi A, B menjadi N buah PIAS atau biasa disebut dengan strip atau segmen. Nah, jadi integrasi A sampai B itu kita bagi menjadi N buah PIAS. Nah, sehingga lebar tiap PIAS adalah H sama dengan B dikurangi A per N, dengan titik absis PIAS dinyatakan sebagai XR sama dengan A plus RH, dengan R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Dan nilai fungsi pada titik absis PIAS adalah FR sama dengan F kali XR. Kemudian luas daerah integrasi A sampai B dihampiri sebagai luas N buah PIAS.
metode integrasi numerik yang berbasis bias ini disebut dengan metode bias. Jadi kalau misalnya kita mau tahu integrasi A sampai B, kita tinggal menjumlahkan setiap luas bias yang ada. Di sini terdapat gambar 6.2 yang menggambarkan pembahasan pada slide sebelumnya. Kemudian, kaidah integrasi numerik yang dapat diturunkan dengan metode bias itu ada 3. Yang pertama, kaidah segi 4, kaidah trapesium, dan kaidah titik tengah. 2 kaidah pertama pada hakikatnya sama, hanya cara penurunan rumusnya yang berbeda. Sedangkan kaidah yang ketiga, kaidah titik tengah, merupakan bentuk kompromi untuk memperoleh nilai hampiran yang lebih baik. Di sini terdapat kaidah segi 4. Pandang sebuah bias berbentuk persegi 4. Panjang dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 berikut. Nah, di sini terdapat gambar yang membentuk persegi 4 dengan garis-garis putus untuk menghitung lekung Y sama dengan Fx. Nah, ketika luas satu bias dengan tinggi Fx0, maka luas satu bias mendekati Hfx0. Kemudian ketika tinggi bias Fx1, maka luas satu bias itu mendekati Hfx1. Nah, ketika kita menggunakan tinggi bias Fx0, maka ada bagian yang seharusnya tidak terhitung tapi terhitung. Seperti antara garis lekung dan garis putus ini. Nah, ketika kita menggunakan tinggi bias itu Fx1, ada bagian yang seharusnya dihitung tapi dia tidak terhitung. Karenanya kita mencari rata-rata dengan menjumlahkan Hfx0 dan Hfx1. Setelah dijumlahkan, kita dapati 2 luas bias sama dengan H dikali Fx0 ditambah Fx1. Kemudian bagi setiap ruas persamaan hasil penjumlahan di atas dengan 2, sehingga menghasilkan luas satu bias itu mendekati H/2 dikali F kali X0 ditambah F dikali X1. Persamaan di atas dinamakan kaidah segi 4. Nah, selanjutnya yaitu ada kaidah trapesium. Pandang sebuah bias berbentuk trapesium dari X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 berikut. Nah, di ujung-ujung garis fungsi kita tarik dan kita bentuk trapesium ya. Di sini ada garis putus-putus. Nah, kemudian kita cari tahu dulu luas satu trapesium itu sama dengan jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi. Maka di sini kita dapati luas satu bias dari kaidah trapesium itu mendekati H/2 dikali F kali X0 ditambah F kali X1. Persamaan di atas dikenal dengan nama kaidah trapesium. Kaidah trapesium sama dengan kaidah segi 4. Nah, jadi luas satu bias yang di kaidah trapesium itu sama dengan luas bias dari kaidah segi 4. Jadi sama aja rumusnya. Yang terakhir itu ada kaidah titik tengah. Pandang sebuah bias berbentuk 4 persegi panjang X sama dengan X0 sampai X sama dengan X1 dan titik tengah absis X sama dengan X0 ditambah H/2. Nah, di sini kita punya selang X0 dan X1. Nah, di tengah-tengah selang antara X0 dan X1 itu adalah X0 ditambah H/2. Jadi, kita pakai tingginya yang tengah bias. Nah, sekarang lebarnya itu H, tingginya itu X0 ditambah H/2, maka luas satu bias itu mendekati HF kali X0 ditambah H/2. Nah, kemudian kita kalikan fungsi F itu ke X0 ditambah H/2, maka kita dapati HF dikali
X1/2. Jadi luas satu pias itu mendekati HF X1/2. Nah, persamaan di atas itu dikenal dengan kaidah titik tengah. Selanjutnya yaitu mengenai Galat metode Pias. Adapun rumus untuk mencari Galat metode Pias secara umum adalah E sama dengan I dikurang I aksen, dengan I adalah nilai integrasi sejati, dan I aksen adalah nilai integrasi secara numerik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Hitunglah integral dari E pangkat X dx dengan batas 1,8 sampai 3,4 dengan menggunakan kaidah trapesium bila H sama dengan 0,2. Penyelesaiannya, diketahui bahwa fungsi integrate-nya adalah fx sama dengan E pangkat X. Karena hanya sudah diketahui 0,2, maka kita akan mencari jumlah pias dan menggunakan rumus N sama dengan B dikurang A dibagi H. B-nya 3,4, A-nya 1,8, dan H-nya 0,2. Sama dengan 3,4 dikurang 1,8 dibagi 0,2. Sama dengan 1,6 dibagi 0,2 sama dengan 8. Jadi jumlah piasnya itu ada 8 dan lebar piasnya 0,2. Untuk menghitung integral di atas, dapat menggunakan tabel data diskrit. Pada tabel tersebut, terdapat R, XR, dan FXR. R atau jumlah piasnya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena jumlah piasnya ada 8. Dan untuk XR-nya dimulai dari batas bawah integral 1,8 ditambah 0,2 2 ditambah 0,2 2,2 ditambah 0,2 2,4 ditambah 0,2 2,6 ditambah 0,2 2,8 ditambah 0,2 3 ditambah 0,2 3,2 ditambah 0,2 3,4. Kemudian untuk fxr-nya dengan menggunakan fungsi integrate-nya E pangkat X dengan X-nya 1,8, maka E pangkat 1,8 sama dengan 6,050, E pangkat 2 sama dengan 7,389, E pangkat 2,2 9,025, E pangkat 2,4 sama dengan 11,023, E pangkat 2,6 sama dengan 13,464, E pangkat 2,8 sama dengan 16,445, E pangkat 3 sama dengan 20,086, E pangkat 3,2 sama dengan 24,533, E pangkat 3,4 sama dengan 29,964. Karena tabel diskritnya sudah diketahui, kemudian kita akan mencari nilai integrasi numeriknya. Nilai integrasi numerik dengan menggunakan metode trapesium, yaitu integral dari E pangkat X dx dengan batas 1,8 sampai 3,4 mendekati H dibagi 2 dikali F0 ditambah 2 kali F1 ditambah 2 kali F2 ditambah 2 kali F3 ditambah 2 kali F4 ditambah 2 kali F5 ditambah 2 kali F6 ditambah 2 kali F7 ditambah F8 mendekati H-nya 0,2 dibagi 2 dalam kurung F0-nya 6,050 ditambah 2 kali F1 7,389 ditambah 2 kali F2 9,025 ditambah 2 kali F3 11,023 ditambah 2 kali F4 13,464 ditambah 2 kali F5 16,445 ditambah 2 kali F6 20,086 ditambah 2 kali F7
24,533 ditambah F8 29,964 mendekati 0,2 dibagi 2 0,1 dalam kurung 6,050 ditambah 14,656 ditambah 18,05 ditambah 22,046 ditambah 26,928 ditambah 32,89 ditambah 40,172 ditambah 49,066 ditambah 29,964 mendekati 23,994. Jadi nilai integrasi numeriknya adalah 23,994. Kemudian kita akan mencari nilai integrasi sejatinya, yaitu integral dari e pangkat x dx dengan batas 1,8 sampai 3,4 sama dengan e pangkat x dengan x batas bawahnya 1,8 dan x batas atasnya 3,4 sama dengan e pangkat 3,4 dikurang e pangkat 1,8 sama dengan 29,964 dikurang 6,050 sama dengan 23,914. Jadi nilai integrasi sejatinya yaitu 23,914. Kemudian kita akan mencari galat integrasi numeriknya dan menggunakan rumus E sama dengan I dikurang I aksen sama dengan 23,914 dikurang 23,994 sama dengan min 0,08. Jadi hasil galat integrasi numeriknya adalah min 0,08. Kiranya cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.